Setiap pagi, asisten rumah tangga itu diam-diam mengambil segelas kopi di villa jutaan dolar lalu menghilang tanpa ada yang menyadari. Sampai suatu hari, sang miliarder memutuskan untuk mengikutinya, tetapi yang ia temukan bukanlah pencurian melainkan orang yang menerima kopi itu. Seseorang yang ia yakini telah tiada selama puluhan tahun, ia terdiam di tempat dan sejak saat itu, sebuah rahasia yang terkubur, sebuah keluarga yang terpecah, dan sebuah kebenaran yang dapat menghancurkan segalanya mulai terungkap. Pagi di Jakarta tidak dingin seperti di bagian utara, tetapi pada beberapa pagi yang lembab dan angin sepoi-sepoi masih cukup membuat orang bergidik jika harus duduk di luar terlalu lama. Dan pada pagi-pagi seperti itulah, Sari selalu bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada yang memintanya melakukan itu, dan tidak ada yang tahu. Sari bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk keluarga kaya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pekerjaannya dimulai pukul 06.00 pagi, tetapi pukul 05.15 ia sudah diam-diam berada di dapur. Dapur itu luas, bersih mengkilap, segalanya tertata rapi sehingga tidak ada ruang untuk kesalahan. Ia meletakkan teko air di atas kompor, menyalakan api kecil, bukan untuk membuat teh untuk majikan, melainkan untuk membuat segelas kopi yang tidak ada dalam menu rumah ini. Sari mengambil sedikit bubuk kopi dari toples, hati-hati sampai hampir tidak membuat berkurang sedikit pun. Ia tahu betul batasannya, tidak mengambil terlalu banyak, tidak meninggalkan jejak. 2 saset gula kecil, barang-barang yang biasanya dibuang setelah acara penerimaan tamu, sudah ia simpan terpisah sebelumnya. Ketika air mendidih, Sari membuat kopi, menutupnya lalu memasukkannya ke dalam tas kain tua. Ia melihat sekeliling sekali lagi, memastikan tidak ada yang melihat, lalu diam-diam meninggalkan villa melalui pintu belakang. Jalanan pagi masih sepi, beberapa orang berolahraga, beberapa penjual es tebu sudah mulai merapikan dagangannya. Suara sapu menyapu daun-daun berdesir di trotoar, suara sepeda motor lewat sesekali. Sari berjalan kaki sekitar 15 menit, tujuannya adalah sebuah taman kecil yang tersembunyi di antara gedung-gedung tinggi, tempat orang-orang yang terburu-buru biasanya lewat begitu saja tanpa menoleh. Tapi Sari selalu melihat. Dan di sudut taman itu, di sebuah bangku batu tua ada seseorang yang belum pernah ia lupakan sejak pertama kali melihatnya. Seorang nenek tua, bungkuk, rambut putih acak-acakan, mengenakan jaket tipis yang tidak cukup menghangatkan, di sampingnya ada sebuah kantong plastik kecil. Di dalamnya hanya ada beberapa barang sepele, tetapi yang membuat Sari berhenti hari itu bukan karena penampilan miskinnya, melainkan karena tatapan yang tidak memohon, tidak mengeluh, hanya sekadar lelah. Hari itu Sari sudah lewat lalu berhenti lalu kembali, dan sejak hari itu, segelas kopi mulai muncul. Hari ini pun begitu. Sari mendekat lalu memanggilnya pelan. Nenek. Nenek itu mendongak. Tatapannya waspada seperti sudah terbiasa diganggu atau lebih buruk, diusir. Sari meletakkan tasnya, mengeluarkan segelas kopi. Hari ini saya buat agak pekat, nenek coba minum, cocok tidak? Nenek itu tidak langsung menerimanya. Ia menatap Sari cukup lama seperti sedang berusaha membaca sesuatu di wajah gadis muda itu. Kamu tidak perlu melakukan ini. Suaranya serak tetapi jelas. Sari tersenyum tipis, senyum yang tidak canggung. Saya tahu, tapi saya mau. Nenek itu terdiam lalu perlahan mengulurkan tangan menerima segelas kopi, kedua tangannya yang gemetar memeluk gelas yang hangat itu. Ia mendekatkan ke bibirnya, menyeruput sedikit, uap air mengepul mengaburkan matanya yang sudah banyak kerutan. Tidak ada ucapan terima kasih, tapi Sari melihat nenek itu menghela napas lebih lega. Ia duduk di bangku di sampingnya, menjaga jarak yang cukup. Tidak banyak bertanya, tidak memaksa, hanya sekadar ada di sana. Beberapa saat kemudian, nenek itu berbicara, kamu bekerja di mana? Sari sedikit terkejut, ini pertama kalinya nenek itu berinisiatif bertanya. Iya, saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di dekat sini saja. Rumah siapa? Sari ragu sejenak, bukan karena ingin menyembunyikan melainkan karena ia tidak berpikir itu penting. Rumah Pak Adam, beliau bergerak di bidang properti. Nenek itu yang sedang memegang gelas kopi tiba-tiba terdiam sesaat lalu 2 detik. Tatapannya berubah, bukan terkejut biasa melainkan sesuatu yang lebih dalam. Seolah baru saja mendengar sebuah nama yang sudah ia coba lupakan selama bertahun-tahun. Adam, ia mengulang sangat pelan. Sari tidak langsung menyadarinya, ia sedang melihat beberapa daun yang jatuh di depannya. Iya, majikan saya. Ada apa, nenek? Tidak ada jawaban langsung. Sari berbalik, nenek itu sedang menatapnya lekat-lekat seolah ingin memastikan sesuatu.
Kamu sudah berapa lama bekerja di rumah itu? Iya, baru lebih dari 2 bulan. Nenek itu mengangguk perlahan lalu menatap gelas kopi, tidak berkata apa-apa lagi, tidak bertanya lagi. Tetapi sejak saat itu, Sari merasakan ada sesuatu yang telah berubah. Suasana menjadi berbeda. Tetapi ia tidak tahu apa itu. Sari berdiri, mengibaskan tangannya pelan. Sudahlah, saya harus pulang. Nanti telat dimarahi kepala pelayan. Nenek itu masih duduk di sana. Besok kamu masih datang? Sari terdiam. Pertanyaan itu sangat pelan tetapi membuatnya terkejut. Ia berbalik tersenyum, iya, kalau nenek tidak keberatan. Nenek itu tidak tersenyum, hanya mengangguk pelan. Sari pergi, berjalan sedikit lebih cepat karena takut terlambat. Ia tidak tahu bahwa di belakang nenek itu masih melihatnya sangat lama. Tatapannya tidak lagi lelah seperti sebelumnya, melainkan sesuatu yang mirip harapan. Sari kembali ke villa. Segalanya masih sama. Dapur terang benderang. Kepala pelayan sedang memeriksa daftar pekerjaan, staf keluar masuk tepat waktu. Tidak ada yang bertanya ia pergi kemana, tidak ada yang menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Dan justru hal itulah yang membuat pekerjaannya menjadi mudah, tetapi tidak semua orang tidak menyadari. Di lantai 2, di balik kaca besar, seorang pria berdiri diam. Adam, ia tidak melihat dengan jelas apa yang Sari lakukan di luar tadi, tetapi ia melihat Sari meninggalkan rumah lebih awal dari biasanya dan kembali dengan ekspresi wajah yang berbeda. Bukan lelah, bukan terburu-buru melainkan lega. Adam mengerutkan kening, ia tidak suka hal-hal yang tidak ia mengerti dan semakin tidak suka hal-hal yang terjadi di rumahnya yang tidak bisa ia kendalikan. Tatapannya berhenti pada tas kain yang dipegang Sari, sebuah detail kecil tetapi cukup untuk ia ingat. Adam berbalik, tidak berkata apa-apa tetapi di kepalanya sudah mulai terbentuk sebuah pertanyaan. Dan ia bukan tipe orang yang mengabaikan pertanyaan itu. Pagi itu berlalu seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa segelas kopi kecil telah mulai menggoyahkan rahasia yang tersimpan rapat selama hampir 30 tahun. Dan besok segalanya tidak akan sesederhana hari ini lagi. Di villa yang terletak jauh di dalam kompleks perumahan mewah di Pondok Indah, segalanya begitu sempurna hingga terasa dingin. Lantai marmer mengkilap, pintu kaca tinggi mencapai langit-langit, furnitur mewah tetapi hampir tidak ada jejak kehidupan keluarga yang sebenarnya di dalamnya. Tidak ada tawa, tidak ada bau makanan yang familiar, juga tidak ada barang-barang kecil yang menunjukkan sentuhan pribadi, hanya ada kerapian dan kesunyian. Sari sudah bekerja di sini lebih dari 2 bulan, cukup lama untuk memahami sebuah aturan tak tertulis, bekerja dengan baik tetapi jangan penasaran. Kepala pelayan, Ibu Tini, adalah orang yang mengingatkannya sejak hari pertama. Di sini tidak kekurangan pekerja yang cakap, tetapi yang bisa bertahan adalah yang tahu cara diam. Sari mengingat betul ucapan itu dan ia selalu melakukannya dengan benar. Namun, meskipun tidak sengaja, ia tetap menyadari hal-hal yang tidak diucapkan siapapun, seperti kursi kosong di meja makan. Setiap pagi Sari menyiapkan sarapan untuk Pak Adam. Sendirian ia di meja makan panjang yang cukup untuk 6 orang. Tetapi di salah satu sudut meja selalu ada satu set piring dan peralatan makan yang sudah disiapkan lalu kemudian dibereskan, tidak pernah digunakan. Pertama kali melihatnya, Sari berpikir itu karena kelalaian, tetapi hari kedua, ketiga, lalu sebulan kemudian masih begitu. Ia tidak bertanya, tetapi ia ingat Pak Adam biasanya turun sarapan pukul 07.00, tidak terlalu pagi tidak terlalu terlambat. Ia masuk ke ruang makan dengan setelan jas rapi, ponsel selalu di tangannya, tatapannya menyapu segalanya seperti memeriksa, bukan untuk melihat kopi. Ia berkata singkat. Tidak perlu menatap siapapun. Sari dengan cepat meletakkan segelas kopi di depannya. Hitam tanpa gula. Ia sudah mengingatnya dengan tepat sejak minggu pertama. Adam menyeruput sedikit tanpa ekspresi. Tetapi Sari tahu jika ada sesuatu yang tidak beres ia akan berbicara dan ia belum pernah berbicara. Itu berarti ia melakukan dengan benar. Namun pagi itu ada satu hal kecil yang tidak seperti biasanya. Adam meletakkan gelasnya, sedikit mengerutkan kening. Kopi hari ini lebih sedikit. Sari terdiam, hanya satu kalimat tetapi membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ibu Tini yang berdiri di belakang juga menoleh. Sari menunduk pelan, iya, mungkin saya menuangnya kurang pas, saya akan periksa lagi. Adam tidak berkata apa-apa lagi. Ia melanjutkan makan. Tetapi tatapannya berhenti pada gelas kopi sedikit lebih lama, sebuah detail kecil, tetapi bagi orang seperti dia tidak ada yang kecil. Setelah sarapan, Adam naik ke ruang kerjanya,
Sari membereskan seperti biasa tetapi di kepalanya masih terngiang ucapan tadi. Kopi hari ini lebih sedikit, ia tahu ia sudah hati-hati, sangat hati-hati, tetapi bagaimanapun juga ia masih mengambil sebagian kecil dari barang yang bukan miliknya. Bukan untuk dijual, bukan untuk disimpan melainkan untuk diberikan kepada seseorang yang tidak diperhatikan siapapun di rumah ini. Sari mengepal tangannya pelan. Ia belum pernah berpikir hal itu salah, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa khawatir. Di lantai 2, Adam berdiri di depan jendela. Dari sini ia bisa melihat gerbang belakang tempat Sari biasanya keluar. Bukan hari ini melainkan hari-hari sebelumnya. Ia tidak menyadarinya dari awal tetapi ketika sudah menyadari ia tidak lupa. Adam bukan orang yang mudah curiga tetapi begitu ia curiga ia akan mencari sampai tuntas. Ia membuka ponselnya melihat kembali kamera keamanan. Sebuah video diputar cepat. Sari meninggalkan rumah lebih awal dari biasanya, bukan sekali melainkan berkali-kali. Adam berhenti, memperbesar gambar. Tas kain tua di tangannya bukan barang rumah, bukan barang kerja. Kalau begitu apa? Ia mundur, melipat tangan, di kepalanya tidak ada kesimpulan terburu-buru, hanya ada pertanyaan. Dan baginya, pertanyaan selalu membutuhkan jawaban. Sore itu, ketika Sari sedang menyapu di ruang tamu, Ibu Tini mendekat. Sari, iya, akhir-akhir ini kamu sering keluar pagi ya? Sari terdiam sesaat saja. Tetapi cukup untuk ia tahu ada masalah. Iya, saya sempat ke pasar beberapa kali membeli barang. Ia menjawab jujur tetapi tidak lengkap. Ibu Tini menatapnya sejenak, tidak keras tetapi juga tidak nyaman. Di sini ada kurir pengantar. Kamu tidak perlu pergi sendiri. Iya. Sari menunduk. Saya tidak bilang kamu salah, tetapi kamu harus ingat majikan tidak suka hal-hal di luar kendali. Ucapan itu tidak keras tetapi cukup berat. Sari terdiam. Iya, saya mengerti. Ibu Tini mengangguk lalu berbalik pergi, tidak berkata apa-apa lagi, tetapi Sari tahu mulai sekarang segalanya tidak akan semudah sebelumnya. Malam itu, rumah masih sunyi seperti biasa. Adam pulang larut, Sari sudah selesai menyiapkan makan malam. Masih meja makan yang panjang, masih satu orang dan masih satu kursi kosong. Adam duduk, tatapannya menyapu meja makan, berhenti di posisi yang familiar itu. 1 detik lalu ia berbalik. Berikan sebagian, katanya. Sari mendongak. Apa, meja itu tidak perlu. Sari berdiri diam. Ia belum pernah melihatnya berkata begitu, Ibu Tini juga terdiam. Iya, tapi sebelumnya. Tidak perlu lagi. Suara Adam tidak keras tetapi tegas, tidak ada yang bertanya lebih lanjut. Sari mendekat perlahan membereskan set piring dan peralatan makan itu. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut melainkan karena ia merasakan sesuatu yang tidak jelas sedang berubah, tetapi nyata. Setelah makan malam Sari kembali ke kamar kecil di belakang. Ia duduk di tempat tidur mengambil ponselnya. Layar menampilkan gambar latar belakang, sebuah foto lama, seorang wanita sedang tersenyum. Ibunya. Sari menatap foto itu cukup lama lalu menghela napas pelan. Besok saya tetap akan pergi. Katanya pelan tidak ada yang mendengar, tetapi ia tahu ia tidak akan berhenti. Apapun yang terjadi. Di lantai atas, Adam masih belum tidur. Ia berdiri di depan jendela, lampu kota di kejauhan berkilauan, tetapi tidak membuatnya merasa lebih nyaman. Ia teringat gambaran pagi ini, Sari dengan tasnya, jalanan dan tatapannya ketika kembali. Tidak seperti orang yang baru saja melakukan kesalahan melainkan seperti orang yang baru saja melakukan sesuatu yang benar. Adam mengerutkan kening. Ia tidak suka perasaan ini, tidak suka ada sesuatu yang terjadi di luar kendalinya. Ia mengambil ponselnya, membuka kembali kamera, berhenti pada sebuah bingkai. Sari sedang memberikan sesuatu kepada seseorang, seorang nenek, gambarnya tidak jelas, tetapi cukup untuk terlihat. Adam menatap lekat-lekat. Kali ini ia tidak hanya melihat, ia memutuskan besok ia tidak akan hanya menonton. Ia akan mengikuti dan ia akan tahu apa sebenarnya yang dilakukan gadis asisten rumah tangga di rumahnya itu di belakangnya. Di luar, kota masih ramai. Tetapi di sebuah sudut kecil taman, bangku batu tua itu masih menunggu. Dan besok tidak hanya Sari yang datang melainkan juga seseorang yang belum pernah siap untuk kebenaran yang menunggunya. Adam bukan tipe orang yang bertindak berdasarkan emosi. Dalam dunianya, segalanya memiliki alasan, setiap perilaku mengarah pada sebuah tujuan. Dan jika ada sesuatu yang tidak jelas, cepat atau lambat itu akan terungkap. Pagi berikutnya Adam bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada yang tahu.
Ia tidak menyalakan lampu besar, hanya berdiri di balik kaca melihat ke halaman. Jam di tangannya menunjukkan pukul 05.20 pagi. Dan persis seperti yang ia lihat di kamera, Sari muncul. Ia berjalan cepat tetapi tidak terburu-buru. Di tangannya masih ada tas kain tua, rambutnya diikat rapi ke belakang, wajahnya tanpa riasan, sederhana sampai mudah diabaikan. Tetapi hari ini Adam tidak mengabaikan, ia berdiri diam mengamati. Sari melihat sekeliling sebentar, seperti kebiasaan lalu diam-diam pergi ke gerbang belakang. Gerbang itu tertutup pelan, tanpa suara, tidak ada yang memanggil, tidak ada yang menghalangi. Adam menunggu beberapa detik lalu berbalik. 10 menit kemudian, ia juga meninggalkan rumah, tidak mengenakan jas, tidak dengan mobil pribadi, hanya sebuah kemeja sederhana dan mobil pribadi yang jarang ia gunakan. Ia tidak ingin dikenali, bukan karena takut melainkan karena ia ingin melihat segalanya apa adanya. Taman pagi hari masih seperti biasa. Orang-orang berolahraga, orang-orang membawa anjing, beberapa pedagang keliling mulai merapikan dagangannya, suasana tidak ribut tetapi juga tidak sepenuhnya sunyi. Adam memarkir mobilnya agak jauh, ia tidak terburu-buru masuk, hanya berdiri dari jauh dan melihat Sari ada di sana. Duduk di bangku batu, di sampingnya ada seorang nenek. Adam menyipitkan mata. Gambar ini sudah ia lihat di kamera, tetapi sekarang ketika berdiri di depannya, perasaannya sangat berbeda, lebih nyata dan lebih sulit dimengerti. Sari membuka tasnya mengeluarkan segelas kopi. Ia memberikannya kepada nenek itu dengan kedua tangan, hati-hati seolah sedang menyerahkan sesuatu yang sangat penting. Bukan sedekah, bukan kasihan, melainkan penghargaan. Adam berdiri diam. Ia menunggu apa yang selanjutnya akan terjadi. Tetapi tidak ada yang aneh, tidak ada transaksi uang, tidak ada tanda-tanda mencari keuntungan, hanya segelas kopi. Dan dua orang duduk bersebelahan berbicara, diam lalu berbicara lagi, sederhana sampai tidak berarti. Dalam benak Adam, ia mengepal tangannya pelan. Jadi bagaimana? Hanya itu, ia mengambil barang dari rumahnya hanya untuk melakukan ini. Adam tidak percaya. Bukan karena ia menganggap itu salah melainkan karena ia tidak percaya ada orang yang melakukan sesuatu tanpa alasan. Ia masuk ke taman perlahan tanpa menarik perhatian. Setiap langkahnya penuh perhitungan. Dan ketika ia masih beberapa meter dari mereka, Sari masih belum menyadarinya. Nenek minum perlahan saja ya, itu panas. Suaranya pelan, hampir berbisik. Nenek itu memegang gelas kopi, kedua tangannya gemetar. Kamu tidak perlu setiap hari membawa ini. Saya senggang kok, nenek. Sari tersenyum, senyum yang sangat tulus, tidak seperti senyum apapun yang pernah Adam lihat di rumahnya. Adam berhenti tepat di belakang. Kamu sedang apa? Suaranya tidak keras tetapi cukup membuat keduanya terkejut. Sari berbalik tiba-tiba. Gelas kopi hampir jatuh dari tangan nenek itu. Pak Adam. Wajah Sari pucat. Ia langsung berdiri. Saya. Ia tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Adam menatapnya lurus tanpa marah tetapi dingin. Kamu mengambil barang dari rumah saya untuk melakukan ini? Sari mengepal tangannya erat. Iya, saya. Kamu pikir ini apa? Suaranya masih datar. Sedekah atau kebiasaan? Sari menarik napas, ia tahu ia tidak bisa berbohong. Saya tidak mencuri, saya hanya menggunakan sedikit, saya akan menggantinya. Adam mencibir, kamu pikir masalahnya uang? Sari terdiam, masalahnya kamu memutuskan sendiri tanpa izin saya. Suasana menjadi berat, orang-orang di sekitar mulai melihat tetapi tidak ada yang berani mendekat. Sari menunduk, saya minta maaf. Sebuah kalimat kecil tetapi tulus. Adam hendak berkata lagi. Tetapi saat itu juga, nenek itu berbicara, jangan marahi dia. Suaranya lemah tetapi jelas. Adam berbalik, untuk pertama kalinya ia menatap lurus nenek itu. Dan dalam sekejap, segalanya seolah melambat. Tatapan nenek itu tidak seperti orang asing, tidak seperti pengemis, melainkan tatapan yang familiar sampai membuatnya tidak nyaman. Kamu siapa? Adam bertanya. Singkat, nenek itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Adam sangat lama, seolah sedang berusaha mengingat setiap garis di wajah Adam. Lalu bibirnya gemetar, Adam, namanya disebut. Bukan dengan suara formal melainkan dengan cara yang sangat berbeda. Sari membuka mata lebar-lebar. Adam terdiam. Nenek salah orang, katanya langsung tanpa berpikir, tanpa ragu. Nenek itu menggelengkan kepala pelan, tidak salah. Suaranya tercekat, sudah sebesar ini, suasana seolah tercekik.
Sari melihat dari satu orang ke orang lain, ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Adam mengepal tangannya erat, tatapannya menjadi dingin. Kamu sedang apa? Jangan panggil saya begitu. Suaranya memotong tegas. Nenek itu terdiam tetapi matanya memerah. Kamu tidak mengenali ibu? Ucapan itu jatuh seperti batu. Sari terdiam kaku. Adam berdiri diam tanpa reaksi, tanpa berbicara, hanya melihat seolah tidak mengerti. Lalu ia tertawa, tawa singkat yang tidak bahagia. Ibu saya sudah meninggal. Katanya perlahan, satu persatu kata. 30 tahun yang lalu. Nenek itu memejamkan mata, setetes air mata jatuh. Meninggal, itu hanya cerita yang mereka ceritakan padamu. Ruangan di sekitar seolah menghilang, hanya tersisa 3 orang dan sebuah kebenaran yang belum ada yang siap untuk menghadapinya. Adam menatap nenek itu kali ini lebih lama, tetapi tatapannya tidak melunak, sebaliknya semakin keras. Sudah cukup, ia berbalik kepada Sari, kamu pulanglah. Suaranya tidak keras tetapi tidak mengizinkan penolakan. Sari berdiri diam, tapi Sari menggigit bibirnya, ia menatap nenek itu lalu menatap Adam, tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia mengambil tasnya berbalik pergi tetapi langkahnya melambat karena ia tahu segalanya tidak akan sama lagi. Adam berdiri di sana, hanya ia dan nenek itu, tidak ada yang berbicara. Beberapa saat kemudian, ia berbicara, kamu mau apa? Nenek itu membuka mata, tidak ada. Kalau begitu kenapa? Nenek itu menatapnya, tatapannya tidak lagi gemetar, hanya tersisa kesedihan, hanya ingin melihat anakku. Adam berbalik. Ia tidak ingin mendengar, tidak ingin percaya, tidak ingin apapun yang berhubungan dengan masalah ini. Tetapi sebelum ia melangkah pergi, nenek itu berkata lagi, ibu tidak pernah meninggalkanmu. Adam berhenti hanya sesaat lalu terus melangkah, tidak menoleh ke belakang, tidak bertanya lebih lanjut, tetapi di kepalanya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ada sesuatu yang muncul, bukan jawaban melainkan sebuah retakan. Di kejauhan, Sari berhenti. Ia menoleh melihat Adam pergi, melihat nenek itu masih duduk di sana, sendirian, ia mengepal tangannya erat, ia tidak sepenuhnya mengerti. Tetapi ia tahu cerita ini bukan kebetulan dan segelas kopi yang ia bawa setiap hari mungkin tidak sesederhana yang ia kira. Pagi itu, setelah meninggalkan taman, Adam tidak langsung kembali ke rumah. Ia mengendarai mobil berputar melewati jalan-jalan kota yang familiar, tetapi tidak benar-benar melihat apapun. Pikirannya masih berada di bangku batu tua itu, di mana seorang wanita asing telah memanggilnya dengan nama yang hanya bisa disebut oleh orang-orang terdekatnya. Nak, sebuah panggilan yang belum pernah ia dengar selama bertahun-tahun. Adam mengepal erat kemudi. Ia tidak percaya, tidak bisa percaya, dan semakin tidak ingin percaya. Karena jika itu benar, maka seluruh keyakinan yang ia pegang selama hidupnya akan runtuh. Ia menghentikan mobilnya di pinggir jalan, menarik napas dalam-dalam, omong kosong, ia bergumam, hanya seseorang yang ingin mengambil keuntungan. Penjelasan itu terdengar masuk akal, sangat masuk akal, tetapi tidak cukup karena tatapan itu tidak seperti kebohongan. Adam menepuk pelan setir, ia benci perasaan ini, tidak jelas, tidak terkendali, tidak bisa disimpulkan. Akhirnya ia memutar balik mobilnya kembali ke taman, Sari masih ada di sana, ia tidak langsung pulang. Ia berdiri agak jauh melihat ke arah nenek itu. Nenek itu masih duduk di bangku batu, menunduk, gelas kopinya sudah dingin. Sari ingin kembali tetapi ia tidak berani. Sampai ia melihat Adam kembali, ia terdiam, ia berjalan cepat, tidak bertele-tele, tidak ragu. Kali ini ia tidak berdiri dari jauh, ia langsung berjalan ke depan nenek itu. Kamu ulangi lagi. Suaranya berat tetapi tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang lebih tergesa-gesa. Nenek itu mendongak, matanya merah tetapi tidak lagi menghindar. Jangan panggil saya begitu, Adam memotong. Kamu katakan kamu siapa? Suasana menjadi tegang lagi. Sari berdiri agak jauh, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak seharusnya berada di sini, tetapi ia tidak bisa pergi. Nenek itu menatap Adam lalu perlahan berkata, nama saya Siti. Adam mengerutkan kening, nama ini tidak ada yang istimewa, tidak membangkitkan kenangan, tidak familiar. Dan Ibu Siti mengepal tangannya erat, dulu nama saya berbeda. Adam tidak berkata apa-apa, hanya melihat. Siti Rahmawati. Nama itu membuatnya terdiam, sangat pelan, tetapi nyata. Ia tidak ingat dengan jelas, hanya sebuah perasaan familiar seperti sesuatu yang pernah ada tetapi telah terkubur dalam-dalam. Kamu punya bukti? Adam bertanya.
Suaranya masih kaku tetapi tidak lagi yakin. Ibu Siti tidak langsung menjawab. Ia menatapnya sangat lama lalu berkata, "Kamu punya bekas luka di lutut kiri." Adam terdiam kaku, karena jatuh saat bermain di halaman belakang saat kamu berusia 4 tahun. Sari menutup mulutnya dengan tangan, ia tidak tahu tetapi cara nenek itu berbicara tidak seperti menebak. Adam terdiam. Kamu menangis sangat keras, tidak mau dibalut oleh siapapun, hanya mau ibu yang membalut. Suara nenek itu bergetar. Kamu juga bilang jika ibu pergi kemanapun kamu juga akan ikut. Keheningan yang panjang. Adam berbalik. Ia tidak ingin mendengar lebih lanjut, tetapi kakinya tidak bergerak. Itu cerita yang semua orang bisa tahu. Katanya tetapi suaranya tidak lagi yakin seperti sebelumnya. Ibu Siti menggelengkan kepala, tidak hanya kita berdua yang tahu karena hari itu tidak ada siapa-siapa di rumah. Ucapan itu menghantam langsung sebuah ingatan. Samar tetapi nyata. Adam memejamkan mata sesaat lalu membukanya. Tidak cukup. Katanya. Kamu bisa mendengarnya dari orang lain. Ibu Siti mengangguk. Tidak membantah. Kalau begitu, kamu tanyalah. Adam menatapnya. 1 detik, 2 detik lalu ia bertanya. Hari saya meninggalkanmu. Ibu Siti menggigit bibirnya, air mata mulai mengalir. Malam itu hujan, kamu tidur tetapi terbangun ketika mendengar suara pertengkaran. Suaranya pecah. Kamu memeluk kaki ibu tidak membiarkan ibu pergi. Adam mengepal tangannya erat. Dan mereka bilang ibu tidak mampu membesarkanmu. Ia bergetar. Kamu dibawa pergi, anak ibu ditahan. Suasana begitu berat hingga sulit bernapas. Sari tidak berani bergerak, ia merasa sedang menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Adam membalikkan badan, ia tidak menatap nenek itu lagi. Sudah cukup. Suaranya serak tidak keras tetapi jelas. Kamu tidak seharusnya melanjutkan. Ia melangkah 1 langkah lalu berhenti, tidak berbalik karena jika nenek itu benar, ia berkata perlahan, maka itu berarti, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tetapi semua orang mengerti segalanya akan berubah. Ibu Siti tidak menahan Adam, tidak memanggil, hanya mengatakan 1 kalimat, ibu tidak pernah meninggalkanmu. Adam berdiri diam 1 detik, 2 detik lalu ia terus melangkah. Sari berlari mendekat. Nenek. Ia duduk di sampingnya. Ibu Siti masih melihat ke arah Adam pergi, tatapannya tidak lagi penuh harapan, hanya tersisa kesedihan yang familiar. Saya minta maaf. Sari berkata pelan. Saya tidak tahu. Ibu Siti menggelengkan kepala. Bukan salahmu. Ia melihat gelas kopi yang sudah dingin. Setidaknya hari ini ibu bisa melihatnya. Sari menelan ludah. Nenek yakin? Ibu Siti tersenyum tipis, senyum yang sangat sedih. Ibu mana yang tidak mengenali anaknya? Sari tidak bisa berkata apa-apa. Ia menggenggam lembut tangan nenek itu. Dingin, sangat dingin. Besok saya tetap akan datang. Katanya bukan bertanya melainkan menegaskan. Ibu Siti mengangguk, iya. Di kejauhan, Adam sudah meninggalkan taman. Tetapi di kepalanya segalanya masih ada di sana. Setiap ucapan, setiap tatapan, setiap ingatan. Ia naik mobil tidak langsung menyalakan mesin, hanya duduk diam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Tidak ada rencana, tidak ada strategi, hanya ada satu pertanyaan. Jika itu benar, ia mengepal tangannya erat, maka ayah saya. Ia tidak berani berpikir lebih jauh, tidak ingin berpikir lebih jauh. Tetapi pikiran itu sudah dimulai dan begitu muncul, ia tidak akan hilang. Adam menyandarkan kepalanya ke kursi, memejamkan mata, dalam kegelapan, sebuah gambaran perlahan muncul, seorang wanita, sebuah suara, sebuah pelukan yang sangat jauh tetapi tidak hilang. Di taman, Sari masih duduk di samping Ibu Siti, tidak ada yang berbicara, tetapi keduanya tahu mulai hari ini segalanya tidak akan sama lagi. Dan segelas kopi tidak lagi hanya segelas kopi melainkan awal dari sebuah kebenaran yang perlahan ditarik keluar dari masa lalu. Malam itu, Adam tidak tidur. Kamar luas, tirai jendela tertutup rapat, lampu kota memantulkan cahaya kuning pucat. Segalanya masih sunyi seperti biasa, tetapi di kepalanya tidak. Setiap ucapan di taman terus berulang. Kamu punya bekas luka di lutut kiri. Malam itu hujan, kamu memeluk kaki ibu. Adam membuka mata menatap langit-langit kamar. Ia tidak mengingat semuanya dengan jelas, tetapi ada potongan-potongan ingatan yang tidak bisa disangkal. Ia langsung bangun, berjalan lurus ke kamar mandi. Cermin besar memantulkan gambaran seorang pria sukses, rapi,
dan sedang kehilangan kendali. Ia menarik celananya ke atas. Bekas luka itu masih ada di sana. Kecil, samar, tetapi nyata. Adam menatap lekat-lekat cukup lama. Kebetulan, katanya pada dirinya sendiri, tetapi suaranya tidak yakin. Ia menyiramkan air ke wajahnya, berusaha menghalau. Tetapi semakin ia berusaha, gambaran itu semakin jelas. Sebuah halaman kecil, sebuah hujan, seorang wanita, sebuah pelukan. Adam mengepal tangannya erat. Tidak mungkin, ia berbalik meninggalkan kamar mandi tetapi tidak kembali ke tempat tidur melainkan turun ke lantai bawah. Ruang kerjanya terletak di ujung koridor, sebuah ruangan tertutup, tempat ia jarang sekali membiarkan siapapun masuk. Di dalamnya terdapat lemari arsip, dokumen, surat-surat yang berhubungan dengan keluarga. Dari beberapa tahun lalu, Adam membuka lemari mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, sedikit berdebu, ia meletakkannya di meja, membukanya, di dalamnya ada akta kelahiran, riwayat pendidikan, asuransi, surat-surat properti. Semuanya lengkap dan jelas, hanya ada satu hal yang belum pernah ia benar-benar perhatikan. Dokumen yang berhubungan dengan ibunya. Adam mencari, membalik setiap halaman cepat lalu melambat, lalu berhenti total. Tidak ada. Tidak ada akta kematian, hanya ada selembar fotokopi tua yang berisi beberapa baris informasi seadanya, tidak ada cap konfirmasi yang jelas, tidak ada tanggal spesifik, hanya sebuah salinan. Adam berdiri diam, jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin. Ia mencari lagi sekali lagi. Lalu ketiga kalinya masih begitu, tidak ada yang berbeda. Adam mundur. Bersandar di meja, ia selalu percaya bahwa semuanya sudah diurus dengan lengkap, tetapi sekarang, justru kelengkapan itu yang bermasalah, terlalu bersih, terlalu rapi, seolah sudah diatur ulang. Ia mengambil ponselnya ragu sesaat lalu menekan nomor. Pak Dedi, besok saya perlu bertemu. Suaranya rendah. Ada apa? Masalah keluarga. Keheningan di ujung telepon. Sudah lama saya tidak mendengar Anda mengatakan begitu. Besok kita bertemu. Adam menutup telepon. Tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia duduk di kursi melihat kertas tua itu. Dan untuk pertama kalinya ia tidak percaya pada apa yang ia lihat. Pagi berikutnya, Sari bangun pagi seperti biasa tetapi hari ini perasaannya berbeda. Ia tidak tahu seberapa jauh Adam tahu, tidak tahu apa yang akan ia lakukan, tetapi ia tahu ia tetap akan pergi. Kopi masih dibuat, hati-hati seperti biasa, tas kain masih dibawa. Sari keluar melalui pintu belakang, tetapi kali ini ia berbalik melihat, tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas pelan lalu pergi. Taman masih seperti biasa, Ibu Siti masih ada di sana. Tetapi hari ini ia duduk lebih tegak seperti sedang menunggu. Sari mendekat, Ibu Siti menatapnya, tatapannya lebih lembut dari kemarin. Kamu sudah datang. Sari memberikan segelas kopi. Iya. Nenek itu menerimanya tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya duduk bersebelahan. Beberapa saat kemudian, Sari berbicara. Nenek, masalah kemarin. Ibu Siti menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Tetapi Sari ragu. Pak Adam tidak percaya. Ibu Siti tersenyum tipis. Tidak percaya itu wajar, karena kalau percaya pasti sakit sekali. Sari terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kamu percaya, Ibu mengatakan yang sebenarnya? Sari bertanya. Pelan tetapi jelas. Ibu Siti menatapnya. Tidak menghindar. Kamu pikir bagaimana? Sari mengepal tangannya. Saya tidak tahu. Ia jujur tetapi tatapan nenek itu kemarin, ia berhenti. Tidak seperti orang yang berbohong. Ibu Siti tidak tersenyum, hanya menatap gelas kopi. Ada hal-hal yang tidak perlu bukti. Sari mengangguk pelan, tetapi di dalam hatinya ia mulai condong ke satu sisi. Pada saat yang sama, Adam sedang duduk di kantor seorang pria parubaya, Pak Dedi, pengacara keluarga, yang sudah bekerja dengan ayah Adam lebih dari 20 tahun. Kamu mencari kembali dokumen-dokumen ini untuk apa? Pak Dedi bertanya, memegang kertas tua di tangannya. Adam tidak bertele-tele. Saya ingin tahu bagaimana ibu saya meninggal? Pertanyaan itu membuat suasana di ruangan menjadi hening. Pak Dedi menatapnya tidak langsung menjawab. Kamu menanyakan masalah ini setelah bertahun-tahun? Karena saya belum pernah benar-benar tahu. Adam berkata lugas. Hanya mendengar. Pak Dedi menghela napas. Sakit. Sakit apa tidak jelas? Adam mengerutkan kening. Tidak jelas? Saat itu ayahmu yang mengurus semuanya. Pak Dedi berkata perlahan. Beliau tidak ingin mengungkitnya lagi.
Adam mencibir, tidak ingin atau tidak bisa? Pak Dedi terdiam. Adam meletakkan kertas itu di meja. Tidak ada akta kematian. Katanya, hanya ada salinan. Anda jelaskan. Pak Dedi melihat kertas itu lalu menatap Adam. Tatapannya tidak lagi nyaman seperti sebelumnya. Ada hal-hal yang... Jangan katakan itu pada saya. Adam memotong, suaranya merendah. Hanya perlu menjawab. Keheningan panjang lalu Pak Dedi berkata, ayahmu adalah orang yang sangat tegas. Ia melakukan apa yang menurutnya benar, bahkan ketika tidak ada yang mengerti. Adam berdiri, jadi ada masalah. Katanya bukan bertanya melainkan menegaskan. Pak Dedi tidak membantah, hanya berkata, kamu harus mempersiapkan diri. Adam berbalik. Mempersiapkan diri untuk apa? Untuk fakta bahwa tidak semua hal seperti yang kamu kira. Siang itu, Sari kembali ke rumah. Ia baru masuk dapur ketika melihat Adam sudah ada di sana. Bukan jam makan, bukan kebiasaan. Ia berdiri membelakanginya. Mendengar suaranya, ia berkata, kamu pergi lagi. Bukan bertanya. Sari berdiri diam. Iya. Adam berbalik, tatapannya berbeda dari kemarin, tidak lagi dingin tetapi juga tidak mudah ditebak. Kamu percaya nenek itu? Pertanyaan yang tak terduga. Sari tidak siap. Saya. Ia ragu lalu berkata jujur. Saya tidak tahu. Adam menatapnya. Tapi kamu tidak berpikir nenek itu berbohong. Katanya lagi tidak keras tetapi tegas. Adam tidak berkata apa-apa, hanya melihat cukup lama lalu ia berbalik, besok kamu tidak perlu bekerja. Sari terdiam. Apa? Di rumah. Suaranya biasa saja, ada pekerjaan. Sari tidak mengerti tetapi tidak berani bertanya. Iya. Adam pergi. Meninggalkannya berdiri di sana. Dan di dalam hatinya ada perasaan yang jelas, sesuatu sedang dimulai dan kali ini tidak akan berhenti dengan mudah. Malam itu Adam masih tidak tidur, tetapi berbeda dengan malam sebelumnya, kali ini ia tidak berusaha menyingkirkan pikirannya lagi. Ia duduk di ruang kerjanya, lampu kuning memantul di meja, tempat dokumen-dokumen tua masih tergeletak di sana, terbuka seolah menunggu ia melanjutkan. Jam dinding berdetak perlahan, berat seperti setiap pikiran di kepalanya. Ada hal-hal yang orang dewasa memilih untuk tidak mengungkapkannya. Ucapan Pak Dedi terus terngiang. Tidak mengungkapkannya atau sengaja menyembunyikannya. Adam menopang tangan di dahinya. Ia selalu percaya ayahnya adalah orang yang jujur, tegas, seseorang yang bisa melakukan segalanya untuk melindungi keluarga. Tetapi jika apa yang Ibu Siti katakan itu benar, maka perlindungan itu telah mengambil apa? Adam berdiri membuka kembali laci. Kali ini ia tidak mencari dokumen melainkan mencari kenangan. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada beberapa barang yang tersisa dari masa kecilnya. Sebuah mobil mainan tua, sebuah buku catatan, dan sebuah foto. Adam memegangnya. Dalam foto itu seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 atau 5 tahun sedang tersenyum, di belakangnya ada seorang wanita, wajahnya tidak terlalu jelas karena foto tua, tetapi senyumnya jelas hangat, dekat, tidak seperti senyum apapun yang pernah ia lihat di tahun-tahun berikutnya. Adam menatap lekat-lekat, perasaan aneh muncul, bukan kenangan yang jelas melainkan emosi, sesuatu yang pernah ada tetapi telah terkubur. Ia membalik foto itu, tidak ada apa-apa, tidak ada catatan, tidak ada tanggal seolah ada seseorang yang tidak ingin meninggalkan jejak. Adam mengepal erat foto itu. Mengapa? Ia berbisik tetapi tidak ada yang menjawab. Pagi berikutnya, Sari tidak pergi ke taman. Ia berdiri di dapur, tangan memegang teko air tetapi tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Untuk pertama kalinya kopi tidak dibuat, bukan karena ia tidak mau melainkan karena ia tidak tahu apakah harus melanjutkan atau tidak. Ucapan Adam kemarin masih ada di sana, besok kamu tidak perlu bekerja. Tetapi ia tetap bangun, tetap ke dapur seperti kebiasaan tetapi di dalam hatinya hampa. Ia melihat tas kain yang diletakkan di sudut meja, tidak menyentuhnya. Di lantai 2, Adam sudah bersiap, tidak mengenakan jas, tidak mengenakan dasi, hanya sebuah kemeja sederhana. Ia melangkah turun melihat Sari sedang bersiap untuk pergi. Sari, ia berkata. Sari mendongak. Iya. Ikut saya. Sari terdiam kaku. Ikut kemana, Pak? Adam tidak langsung menjawab, hanya berkata, kamu ingin tahu kebenaran kan? Sari terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia tidak menjawab, tetapi tatapannya sudah berkata demikian. Adam mengangguk pelan.
Kalau begitu, ayo. Mobil meninggalkan villa. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit pertama. Sari duduk di kursi penumpang depan, kedua tangannya saling menggenggam. Ia tidak terbiasa duduk di samping Adam. Tidak terbiasa dengan kesunyian ini. Akhirnya ia berbicara, "Mas percaya nenek itu?" Adam tidak menatapnya, matanya tetap melihat jalan. "Saya tidak percaya," katanya satu napas, tapi saya juga tidak bisa mengabaikannya. Sari mengangguk pelan, jawaban yang masuk akal, tetapi tidak pasti. "Kita mau kemana, Pak?" ia bertanya. "Bandung," Adam menjawab. "Bekas rumah sakit." Sari menelan ludah pelan. Ia mengerti mereka sedang mencari titik awal. Bekas rumah sakit itu terletak di daerah yang sudah kumuh, tidak lagi ramai seperti dulu. Beberapa blok bangunan sudah diperbaiki, tetapi banyak area masih mempertahankan tampilan lama, lembab dan membawa perasaan waktu. Adam turun dari mobil melihat sekeliling. "Di sini," katanya pelan. Sari berdiri di samping tidak berkata apa-apa. Mereka masuk ke dalam. Di konter penerima ada seorang staf muda. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Adam mengeluarkan beberapa dokumen. "Kami perlu mencari arsip sekitar 30 tahun yang lalu." Staf wanita itu melihat lalu menggelengkan kepala pelan. "Arsip lama begitu, sudah tidak tersimpan lengkap di sini." Adam tidak terkejut, ia sudah menduganya. Ada yang sudah lama bekerja di sini? Staf wanita itu berpikir, ada Ibu Rita, sebentar lagi pensiun, beliau sudah bekerja sejak dulu. Adam mengangguk. "Tolong panggilkan." Ibu Rita adalah seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Suaranya lambat, matanya menunjukkan sesuatu yang lelah seperti sudah melihat terlalu banyak hal. "Kamu mencari apa?" ia bertanya. Adam menyerahkan foto. "Orang ini pernah melahirkan di sini." Ibu Rita melihat sangat lama tidak berkata apa-apa, hanya melihat lalu mendongak. "Kamu siapa?" "Anaknya." Adam berkata lugas. Ibu Rita terdiam sejenak lalu menghela napas. Masalah ini tidak sederhana. Sari berdiri di belakang, jantungnya berdebar kencang. "Kami hanya perlu tahu apakah ibu itu benar-benar sudah meninggal," kata Adam. Ibu Rita menatapnya. Tatapannya tidak menghindar. Tidak ada jawaban langsung. Tidak bertele-tele, tidak ragu, suasana seperti berhenti. Sari menutup mulutnya dengan tangan, Adam berdiri diam. "Dia tidak meninggal." Ibu itu melanjutkan. "Dia pergi dari sini setelah sebuah insiden." "Insiden apa?" Adam bertanya. Suaranya berat. Ibu Rita melihat sekeliling seperti memeriksa. Lalu berkata lebih pelan, "Keluarga kamu ikut campur." Adam mengepal tangannya. "Ikut campur bagaimana? Bukan jenis kejahatan yang jelas." Ibu Rita berkata perlahan, "Tetapi segalanya diatur ulang." Sari merasa bulu kuduknya merinding, mengatur prosedur, dokumen, informasi. Ibu Rita menatap lurus Adam. Orang dewasa punya cara mereka sendiri. Adam tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Dia ingin mempertahankan anaknya. Ibu Rita berkata, "Tetapi tidak bisa." Keheningan panjang yang berat. Adam berbalik. Ia tidak ingin mendengar lebih lanjut, tetapi kakinya masih di sana dan Ibu Rita berhenti. "Ada satu hal lagi." Adam berbalik, tatapannya lebih tajam. "Apa?" Ibu Rita menatapnya lalu berkata, "Dia hamil lagi." Suasana membeku, Sari membuka mata lebar-lebar, Adam tidak bergerak. "Setelah pergi dari sini, dia masih hamil." Ibu Rita melanjutkan. "Dan bayi itu," ia berhenti, "tidak tinggal bersamanya." Adam melangkah maju satu langkah. "Maksud ibu apa?" Ibu Rita menghela napas. "Bayi itu dibawa pergi." Tidak dijelaskan dengan jelas, tidak perlu dijelaskan dengan jelas. Tetapi semua orang mengerti. Sari merasa jantungnya berdetak sangat cepat. "Masih hidup?" Adam bertanya. Suaranya rendah. Ibu Rita menggelengkan kepala. "Tidak tahu." Sebuah jawaban yang tidak cukup, tetapi itu semua yang ada. Di jalan pulang tidak ada yang berbicara. Sari melihat keluar. Segalanya berlalu tetapi ia tidak melihat. Di kepalanya hanya ada satu hal, ia bukan anak tunggal. Ia berbalik kepada Adam. Ia masih melihat lurus tanpa ekspresi, tetapi tangannya mengepal erat setir mobil, sangat erat. Ia ingin berbicara tetapi tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Adam berbicara duluan. "Kamu sudah lihat?" Suaranya berat. "Bukan tidak ada kebenaran," ia berhenti, "melainkan kebenaran itu sudah diatur ulang." Sari terdiam. Ucapan itu bukan hanya sebuah pengakuan melainkan sebuah retakan dan kali ini tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Dari Bandung kembali, Adam tidak banyak bicara.
Bukan karena ia tidak punya apa-apa untuk dikatakan melainkan karena terlalu banyak hal yang menumpuk di kepalanya. Gambaran Ibu Siti di taman, foto lama, ucapan Pak Dedi, dan ucapan Ibu Rita. Dia hamil lagi, segalanya tidak lagi keraguan melainkan serangkaian kebenaran yang perlahan terungkap. Tetapi semakin jelas, semakin sakit. Sore itu, ketika mobil baru saja berhenti di depan gerbang villa, Sari masih belum turun. Ia melihat Adam, ia masih duduk diam. Kedua tangan diletakkan di setir tetapi tidak menyalakan mesin, tidak bergerak Pak, Sari memanggil pelan. Adam tidak menatapnya, hanya bertanya, jika kamu akan melakukan apa? Pertanyaan yang tak terduga. Sari ragu, dalam kasus Bapak? Adam mengangguk pelan. Sari berpikir, tidak lama. Saya akan mencari sampai tuntas. Katanya sederhana, tidak muluk-muluk. Meskipun kebenaran itu menyakitkan, tetap lebih baik daripada tidak tahu. Adam terdiam. Jawaban itu tidak membuatnya lega tetapi justru membuatnya tidak bisa berhenti. Ia membuka pintu mobil. Besok kamu ikut saya. Sari mengangguk tidak bertanya lebih lanjut. Malam itu Sari tidak bisa tidur nyenyak. Ia berbaring di tempat tidur kecil melihat ke langit-langit. Segalanya terjadi terlalu cepat. Hanya dalam beberapa hari, dari segelas kopi hingga sebuah cerita yang belum pernah ia duga akan terlibat. Ia teringat tatapan Ibu Siti, tidak seperti orang yang meminta bantuan melainkan seperti orang yang sudah menunggu sangat lama, dan hari ini ia tahu mengapa. Sari berbalik mengambil ponselnya membuka daftar kontak, berhenti pada sebuah nama, Ibu. Ia ragu lalu menekan panggil. Ujung telepon diangkat setelah beberapa deringan. Halo, suara yang familiar. Hangat tetapi sedikit lelah. Ibu, ini aku. Sari, kenapa telepon jam segini? Aku mau bertanya, Bu. Sari duduk. Suaranya melambat. Ibu masih ingat waktu ibu bekerja di rumah sakit Bandung? Keheningan sesaat. Ingat. Kenapa, Nak? Ibu ingat ada kasus di mana ibunya tidak bisa memutuskan sendiri. Sari bertanya. Hati-hati tidak menjelaskan secara detail tetapi cukup. Ujung telepon terdiam lebih lama dari biasanya. Sari, ibu bertanya serius. Kamu menanyakan masalah ini untuk apa? Sari menarik napas. Ada orang yang sedang mencari kembali masa lalu. Katanya. Dan saya pikir ibu mungkin tahu. Keheningan lagi yang panjang lalu. Suara ibunya merendah. Kamu bicara tentang wanita bernama Siti? Sari terdiam kaku. Iya, ibu tahu. Jawaban itu membuat jantungnya berdebar kencang. Ibu bisa ceritakan, di ujung telepon terdengar suara helaan napas. Ibu tidak ingin mengungkitnya lagi, tetapi jika kamu bertanya, maka pasti ia sudah kembali. Sari menelan ludah pelan. Ibu saat itu, suaranya lambat. Wanita itu dibawa masuk dalam kondisi sangat lemah. Setelah melahirkan tidak sepenuhnya sadar, Sari mengepal erat ponselnya, dan semua prosedur dilakukan dengan sangat cepat. Ada orang yang mengurus semuanya. Keluarga? Sari bertanya. Ibu tidak tahu persis, hanya tahu mereka punya pengaruh. Suaranya merendah, dan wanita itu, ibu tidak yakin dia sepenuhnya mengerti apa yang ia tanda tangani. Sari memejamkan mata, jantungnya terasa berat, bayinya, ia bertanya pelan, lalu bagaimana, dibawa pergi. Dengan alasan perawatan yang lebih baik, tetapi setelah itu ibu tidak melihat arsip selanjutnya. Keheningan sesaat, Sari, ibu tidak yakin apakah ibu melakukan yang benar dengan diam saat itu. Suaranya bergetar pelan, tetapi saat itu ibu tidak punya kuasa. Sari tidak berkata apa-apa, ia hanya mendengarkan. Kamu sedang membantu seseorang, bukan? Ibunya bertanya. Sari membuka mata, iya, saya hanya tidak ingin mengabaikannya. Di ujung telepon, ibunya menghela napas lega, kalau begitu kamu melakukan yang benar. Ucapan itu membuat Sari tercekat. Pagi berikutnya, Sari berdiri di depan gerbang, tas kain kembali di tangannya, tetapi hari ini ia tidak pergi sendirian. Adam melangkah keluar tidak berkata apa-apa, hanya melihatnya. Sari mengangguk pelan. Keduanya naik mobil, taman masih seperti biasa. Ibu Siti masih duduk di sana. Tetapi hari ini ketika melihat Adam turun dari mobil, ia berdiri perlahan tetapi mantap. Sari berjalan di belakang tidak ikut campur, hanya berdiri di samping. Adam mendekat tanpa bertele-tele. Kamu bilang saya punya adik. Suaranya berat. Kamu ingat apa tentang bayi itu? Ibu Siti menatapnya tidak menghindar, hanya ingat dia anak laki-laki dan dibawa pergi segera setelah lahir. Tanpa nama, tanpa dokumen yang jelas. Adam mengepal tangannya. Kamu punya sesuatu?
Apapun. Ibu Siti membungkuk mengambil selembar kertas tua dari tasnya. Kusut, pudar warnanya. Saya simpan ini. Katanya. Tidak tahu apakah berguna? Adam menerimanya. Membukanya. Sebuah barisan tulisan RSUD Bandung Ruang Bersalin 1995 dan sebuah nomor kode arsip. Sari melihat jantungnya berdebar kencang. Ini bisa dilacak. Katanya. Adam mengangguk pelan. Tidak mudah tapi bisa. Ia menatap Ibu Siti untuk pertama kalinya tidak lagi dingin. Kamu mau apa? Ia bertanya lugas. Ibu Siti tersenyum tipis. Ibu hanya ingin tahu anak-anakku masih hidup. Sebuah kalimat sederhana tetapi membuat suasana hening. Adam tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan sekali. Di jalan pulang, Sari melihat selembar kertas di tangan Adam. Kita akan menemukannya. Ia bertanya. Adam melihat lurus ke depan. Akan lama tapi akan menemukannya. Ia berkata tidak yakin, tetapi tidak berhenti. Sari mengangguk pelan. Ia percaya bukan pada hasil melainkan pada perjalanan. Mobil melaju semakin jauh. Di belakang Ibu Siti masih berdiri melihat. Kali ini bukan hanya harapan melainkan sebuah cahaya kecil yang sudah dimulai dan tidak bisa lagi padam dengan mudah. Sejak mendapatkan selembar kertas tua dengan kode arsip, Adam hampir tidak lagi menjadi orang yang sama. Ia masih bekerja, masih rapat, masih menandatangani kontrak bernilai puluhan miliar. Tetapi pikirannya tidak lagi di sana. Ia berada di tempat lain, di sebuah nomor samar pada kertas tua itu. Pada seorang anak yang belum pernah ia ketahui. Dan pada sebuah pertanyaan yang tidak bisa langsung terjawab. Adikku di mana? 3 hari kemudian, mobil Adam berhenti di depan sebuah bangunan administrasi tua di Bandung. Bukan rumah sakit melainkan tempat penyimpanan arsip lama beberapa fasilitas kesehatan yang sudah dibubarkan atau dialihkan. Sari duduk di samping tidak berkata apa-apa, tetapi ia mengerti ini adalah langkah penting. Kita yakin akan menemukannya. Ia bertanya pelan. Adam melihat ke gedung itu. Tidak yakin, jawabnya, tapi ini satu-satunya petunjuk. Ia turun dari mobil, Sari mengikutinya. Di dalam, ruangan tua, bau kertas lembab dan waktu menempel di setiap sudut. Seorang pria parubaya duduk di balik konter, tatapannya tidak terburu-buru. Butuh apa? Adam menyerahkan kertas itu. Kami perlu mencari kode arsip ini. Pria itu menerimanya melihat lalu mengerutkan kening. Sudah lama sekali. Bisa dicari? Adam bertanya. Tidak cepat. Jawabnya. Harus dicari di gudang. Adam mengangguk. Kami akan menunggu. 1 jam lalu 2 jam. Sari duduk di kursi kayu melihat sekeliling. Tumpukan arsip tua menjulang tinggi seperti cerita-cerita yang belum terungkap. Ia berbalik kepada Adam. Ia berdiri tidak duduk, tangan melipat. Tatapannya tidak lepas dari pintu di dalam, seolah jika ia mengalihkan pandatan, jawaban akan hilang. Akhirnya pria itu kembali, di tangannya ada setumpuk arsip tipis. Beruntung kamu, katanya. Masih tersisa. Adam mendekat menerimanya. Membuka halaman pertama, nama rumah sakit, tahun, kode arsip. Cocok. Ia membalik lagi informasi ibunya, Siti Rahmawati, jantungnya mencelos. Benar. Ia membalik lagi. Bagian tentang anak. Jenis kelamin laki-laki. Tanggal lahir ia membaca perlahan lalu sampai ke baris terakhir, status pengalihan ke unit penerima. Adam berhenti. Unit mana? Ia bertanya. Pria itu menunjuk ke baris bawah, tidak tercatat jelas. Sari mendekat. Tidak ada nama. Tidak. Pria itu menggelengkan kepala. Hanya ada kode perantara. Sebuah nomor lain yang tidak jelas artinya. Ada mengepal erat arsip itu. Ada lagi? Ada sebuah catatan. Pria itu menunjuk. Ada membaca. Prosedur selesai sesuai permintaan wali. Wali? Bukan ibu kandung? Ada memejamkan mata sesaat. Sari menatapnya, ia tidak berbicara, tetapi ia mengerti segalanya semakin jelas dan juga semakin berat. Keluar dari gedung, mereka berdiri di depan mobil tidak ada yang langsung berbicara. Akhirnya Sari berbicara, setidaknya kita tahu itu nyata. Adam mengangguk pelan. Iya. Dan masih hidup? Sari menambahkan, belum tentu. Jawab Adam. Suaranya berat, hanya tidak ada informasi kematian. Keheningan sesaat. Mas mau melakukan apa selanjutnya? Sari bertanya. Adam melihat selembar kertas itu lalu melihat jauh. Mencari unit penerima. Bagaimana caranya? Pengacara saya, katanya. Dan orang-orang yang masih mengingat. Sari mengangguk.
Perjalanan masih belum berakhir. Sore itu mereka kembali ke taman, Ibu Siti masih ada di sana. Tetapi hari ini ketika melihat mereka ia berdiri lebih cepat. Ada apa? Suaranya bergetar tidak bisa menyembunyikan harapan. Adam mendekat menyerahkan arsip. Ada. Ibu Siti menerimanya, kedua tangannya gemetar membaca setiap baris perlahan lalu air mata jatuh. Dia masih hidup? Ia bertanya seperti anak kecil. Adam tidak langsung menjawab. Tidak ada informasi buruk, katanya. Tetapi juga belum ada informasi jelas. Ibu itu mengangguk tetapi senyum sudah muncul. Senyum yang sangat pelan. Tetapi tulus. Jadi bisa? Katanya. Sari melihat jantungnya terasa hangat. Nenek ingat apa lagi? Adam bertanya. Apapun tentang orang yang membawa bayi itu pergi. Ibu Siti berpikir sangat lama. Hanya ingat ada seorang pria, bukan dokter, berpakaian rapi dan berbicara dengan orang dari keluarga. Adam mengepal tangannya. Keluarga. Nenek itu menatapnya tidak berbicara, tetapi tatapannya sudah cukup. Sari merasa bulu kuduknya merinding. Tidak perlu diucapkan. Tetapi semua orang mengerti. Nenek ingat namanya? Sari bertanya. Tidak. Nenek itu menggelengkan kepala, hanya ingat orang itu tidak menatap saya. Sebuah kalimat sederhana, tetapi membuat suasana berat. Adam berbalik. Ia tidak ingin mendengar lebih lanjut. Bukan karena tidak perlu melainkan karena terlalu jelas. Pak, Sari memanggil. Adam berhenti tidak berbalik. Mungkin tidak seperti yang kita kira. Katanya pelan tetapi bermakna. Adam terdiam lalu berkata, ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan baru jelas. Ia terus melangkah. Sari berdiri diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ibu Siti melihat Adam lalu berbalik kepada Sari. Kamu ikutlah dia. Katanya, jangan biarkan dia pergi sendirian. Sari mengangguk. Iya. Malam itu, Adam duduk sendirian di kamar, di meja ada arsip, kertas, dan foto lama. Ia menatap tanpa berkedip ketiga benda itu, 3 potongan, sebuah cerita yang perlahan tersusun tetapi semakin tersusun semakin sakit. Ia memegang foto itu melihat wanita di belakang. Ibu, katanya untuk pertama kalinya tidak ada yang mendengar, tetapi ia sudah mengatakannya. Di kamar sebelah, Sari duduk di tempat tidur. Ia tidak tidur. Ia memikirkan segala sesuatu, tentang Ibu Siti, tentang Adam, dan tentang dirinya sendiri. Ia belum pernah berpikir ia akan terlibat dalam cerita seperti itu. Tetapi sekarang ia tidak bisa menarik diri dan juga tidak mau. Ia mengambil ponselnya mengirim sebuah pesan, Bu, jika perlu, Ibu bisa bantu lagi? Beberapa saat kemudian pesan balasan, Ibu akan membantu. Sari tersenyum tipis, sebuah perasaan yang jelas. Mereka tidak lagi mencari sebuah cerita melainkan sedang mencari seorang manusia. Dan entah di mana orang itu masih hidup. Tanpa tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Perjalanan ke Surabaya diputuskan lebih cepat dari yang Sari kira. Hanya 2 hari setelah menemukan petunjuk dari arsip, Adam sudah menyelesaikan apa yang diperlukan, menghubungi pengacara, mencari informasi tambahan dari kode perantara, menelusuri alamat pindah domisili lama. Tidak mudah, tetapi dengan koneksi dan ketekunannya, potongan-potongan mulai terungkap. Sebuah nama, Aditya Pramana, sebuah alamat lama di Bandung, lalu pindah ke Surabaya. Dan saat ini, sebuah alamat baru terletak di sebuah kompleks perumahan yang tenang, tidak terlalu mewah tetapi rapi. Sari melihat kertas di tangan Adam sepanjang perjalanan pesawat, ia tidak banyak bertanya, tetapi ia mengerti ini bukan lagi pencarian melainkan menghadapi. Sore itu mereka berdiri di depan sebuah rumah berwarna krem 2 lantai dengan balkon kecil yang ditanami beberapa pot bunga, tidak mewah tetapi hangat. Adam berdiri diam. Tangannya memegang kertas tetapi tatapannya berhenti pada pintu. Sari berdiri di sampingnya. Sudah siap? Ia bertanya pelan. Adam tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian ia berkata, belum. Lalu menarik napas, tapi tetap harus dilakukan. Ia melangkah maju menekan bel pintu sekali, tidak ada yang membuka. Kali kedua, suara langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka. Seorang pria berusia hampir 30 tahun muncul. Kaos sederhana, celana jeans, tatapan sadar, tidak waspada. Tetapi juga tidak mudah didekati. Mencari siapa? Suaranya biasa saja. Adam melihat dan dalam sekejap ia terdiam kaku. Bukan karena mengenali melainkan karena terlalu mirip. Tidak sepenuhnya tetapi cukup pada tatapan mata, pada garis wajah, sebuah perasaan familiar.
Sari juga menyadari, ia melihat Adam lalu melihat pria di depannya, tidak perlu ada yang memberitahu, ia tahu ini adalah orang yang mereka cari. Anda Aditya? Adam bertanya, suaranya rendah. Pria itu mengangguk pelan. Betul, ada apa? Adam menelan ludah pelan. Kami ingin bicara dengan Anda. Aditya menatap mereka menilai. 1 detik, 2 detik. Masalah apa? Masalah pribadi, kata Adam. Aditya mengerutkan kening. Saya tidak kenal kalian berdua. Sari melangkah maju sedikit, hanya beberapa menit saja. Boleh, Mas? Suaranya pelan tidak memaksa. Aditya menatapnya, tatapannya sedikit melunak lalu menatap Adam. Akhirnya ia membuka pintu lebih lebar. Masuklah. Ruang tamu sederhana, rapi, di dinding ada beberapa foto keluarga. Aditya duduk di seberang mereka. Sekarang ceritakan. Suaranya tidak nyaman tetapi jelas. Adam tidak bertele-tele. Anda tahu Anda diadopsi? Suasana menjadi hening, Aditya tidak terkejut, hanya sedikit memiringkan kepala, tahu, katanya dengan tenang. Orang tua saya bilang sejak kecil, Sari menghela napas pelan, setidaknya bagian ini bukan kejutan. Kalau begitu Anda tahu tentang orang tua kandung? Adam bertanya lagi. Aditya menggelengkan kepala, tidak, hanya tahu mereka tidak mampu membesarkan saya. Katanya, dan saya diadopsi secara sah. Adam menatapnya, tidak sepenuhnya begitu. Sebuah kalimat pelan tetapi cukup berat. Aditya mengerutkan kening. Maksud Anda apa? Adam mengambil arsip meletakkannya di meja. Kami sudah mencari arsip lama dan ada banyak hal yang tidak jelas. Aditya tidak terburu-buru membaca, hanya menatap Adam. Anda siapa? Adam menarik napas. Ini adalah saat yang sudah ia pikirkan selama 2 hari terakhir, tetapi ketika menghadapinya tetap sulit. Adam, katanya, dan ia berhenti sesaat lalu berkata, saya pikir saya adalah kakak Anda. Kamar hening tanpa suara. Sari menahan napas. Aditya tidak langsung bereaksi. Ia menatap Adam sangat lama lalu tertawa, tawa singkat. Anda bercanda? Adam tidak tersenyum, tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya mendorong arsip ke arahnya. Lihatlah sendiri. Aditya melihat lalu mengambilnya membuka dan membaca perlahan. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, tatapannya mulai berubah, tidak lagi biasa seperti sebelumnya, tetapi masih terkendali. Ini, katanya, tidak membuktikan apa-apa, hanya dokumen lama. Adam mengangguk. Benar, tapi ada tambahan saksi dan ibu kandung. Aditya mendongak, ibu kandung? Adam menatap lurus. Dia masih hidup. Ucapan itu membuat Aditya langsung berdiri. Tidak mungkin. Katanya, orang tua saya bilang dia sudah meninggal. Sari berbicara, tidak. Dia masih hidup dan sedang mencari Anda. Aditya menatapnya lalu menatap Adam. Tatapannya mulai goyah. Anda bilang saya di. Ia berhenti tidak menyelesaikan kalimatnya. Adam tidak menghindar, dipisahkan dari ibu. Aditya menggelengkan kepala, tidak mungkin. Ia berjalan bolak-balik di kamar. Saya tumbuh normal tidak kekurangan apapun. Orang tua saya tidak melakukan kesalahan. Suaranya lebih tinggi. Bukan marah melainkan menolak. Adam berdiri diam, tidak ada yang bilang mereka salah, katanya, tetapi mungkin mereka tidak tahu semuanya. Aditya berhenti berbalik. Kalau begitu Anda mau apa? Mau saya meninggalkan semuanya untuk percaya pada Anda? Adam menggelengkan kepala. Tidak, hanya ingin Anda punya hak untuk tahu. Sebuah kalimat yang tidak memaksa, tidak menuntut, hanya memberikan pilihan. Aditya terdiam. Sari menatapnya, ia melihat jelas Aditya tidak lagi yakin seperti semula, hanya belum siap. Dia. Aditya berkata pelan, benar-benar masih hidup? Adam mengangguk. Iya. Aditya duduk, menghela napas panjang. Berikan saya waktu, katanya, untuk bicara dengan orang tua saya. Adam mengangguk. Baik. Aditya melihat arsip lalu melihat Adam, dan saya ingin bukti yang lebih jelas, bukan hanya ini. Adam mengangguk. Akan ada. Ketika mereka berdiri untuk pergi, Aditya keluar membuka pintu. Suasana tidak lagi tegang seperti semula, tetapi juga belum lega. Mas Aditya, Adam memanggil. Adam berbalik, apapun masalah ini, Aditya berkata, saya tidak ingin kehilangan keluarga saya yang sekarang. Adam mengangguk, saya juga tidak mau. Sebuah jawaban yang membuat Aditya terdiam kaku, tidak menyangka. Sari tersenyum tipis, mobil pergi.
Sari melihat melalui kaca spion, Aditya masih berdiri di depan pintu memegang arsip, tidak langsung masuk ke rumah. Dia akan banyak berpikir. Katanya, Adam mengangguk. Iya. Mas takut? Sari bertanya. Adam terdiam lalu berkata. Takut. Sebuah jawaban jujur. Tetapi bukan takut kehilangan, melainkan takut terlambat. Sari tidak berkata apa-apa lagi. Ia melihat keluar. Langit Surabaya mulai berubah warna. Sinar matahari lembut, tidak terlalu terik, tetapi cukup untuk melihat segala sesuatu dengan jelas, seperti kebenaran yang perlahan terungkap, tidak ribut tetapi tidak bisa dihindari. Dan kali ini tidak ada yang bisa lagi memalingkan punggungnya. Malam di Surabaya lebih tenang daripada Jakarta, tidak ada suara kendaraan yang ramai, tidak ada lampu yang berdesakan. Kota itu seolah melambat, cukup untuk membuat seseorang mendengar dengan jelas pikirannya sendiri. Adam berdiri di depan jendela kaca kamar hotel, melihat ke jalan di bawah. Kendaraan jarang, angin sepoi-sepoi tetapi di dalam hatinya tidak ringan. Pertemuan dengan Aditya tidak berjalan seperti yang ia bayangkan, tidak ada air mata, tidak ada pelukan, hanya ada kewaspadaan dan jarak tak terlihat. Tetapi Adam mengerti 30 tahun tidak bisa dipersempit dalam beberapa menit. Ia meletakkan tangan di kaca yang dingin seperti perasaan di dalam hatinya saat ini. Di belakang Sari keluar dari kamar tidur. Mas belum tidur? Adam tidak berbalik. Belum. Sari mendekat. Berdiri berjarak cukup darinya. Tidak terlalu dekat. Tidak terlalu jauh. Mas pikir dia akan bertemu nenek? Ia bertanya. Adam terdiam sejenak. Tidak tahu. Katanya. Tapi dia tidak menutup pintu. Sari mengangguk. Itu adalah tanda kecil tetapi penting. Di tempat lain di kota itu, Aditya sedang duduk di ruang tamu. Di meja ada setumpuk arsip yang sudah terbuka, sudah dibaca dan dibaca ulang. Di sampingnya ada dua orang tuanya, yang telah membesarkannya sejak kecil, suasana berat, tidak ada yang langsung berbicara. Akhirnya ibunya berbicara. Adit. Suaranya bergetar pelan. Ini kamu dapat dari mana? Aditya tidak menatap ibunya. Ada yang membawanya. Siapa? Orang yang bilang dia kakak kandung saya. Ucapan itu membuat kedua orang dewasa itu terdiam kaku. Ayahnya, Pak Harun, mengepal tangannya erat. Kamu percaya? Aditya menghela napas. Saya tidak tahu. Katanya jujur. Kenapa mereka baru sekarang datang mencari? Ibunya bertanya. Saya juga tidak tahu. Aditya melihat arsip. Tapi ada beberapa hal di sini, ia berhenti. Tidak seperti yang saya dengar. Keheningan sesaat, Pak Harun berdiri, berjalan beberapa langkah lalu kembali. Masalah adopsi saat itu memang tidak jelas. Katanya. Tapi kami tidak tahu segalanya. Aditya mendongak. Ayah tahu apa? Pak Harun menatapnya cukup lama lalu berkata, hanya tahu ada orang yang mengurus semuanya. Dan mereka bilang semuanya sah. Tapi, ia berhenti, ada rumor. Aditya mengepal tangannya. Rumor tentang apa? Tentang ibu kandung yang tidak sepenuhnya sukarela. Ucapan itu membuat ruangan hening total. Ibunya mulai menangis. Tapi kami tidak yakin, katanya. Dan kami hanya ingin punya anak. Aditya menatap ibunya. Tatapannya melunak. Saya tahu. Katanya, saya tidak menyalahkan. Sebuah kalimat yang melepaskan sebagian beban tetapi tidak semuanya. Saya masih ingin bertemu dengannya. Aditya berkata perlahan tetapi jelas. Ibunya mendongak, air mata masih ada. Kamu yakin? Aditya mengangguk. Saya perlu tahu. Pagi berikutnya, ponsel Adam berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Saya siap bertemu, tapi hanya saya dan Anda. Adam membaca. Tidak berkata apa-apa. Sari menatapnya. Dia. Adam mengangguk. Iya. Sari tersenyum tipis. Berarti dia tidak menolak. Adam menghela napas panjang. Iya. Taman di Surabaya tidak seperti di Jakarta, lebih sedikit orang, lebih tenang. Dan pagi itu ada dua pria duduk berhadapan tanpa meja, tanpa dokumen, hanya dua manusia yang mungkin satu darah. Aditya datang lebih dulu. Adam datang setelahnya. Ia tidak membawa apa-apa, tidak ada arsip, tidak ada bukti, hanya membawa dirinya sendiri. Aditya menatapnya. Anda datang sendirian, benar? Adam duduk, keheningan sesaat. Angin bertiup pelan. Anda bilang Anda kakak saya. Aditya berbicara. Anda yakin? Adam tidak langsung menjawab. Tidak, katanya. Tapi saya percaya. Aditya tersenyum tipis.
Percaya berdasarkan apa? Adam menatapnya. Tatapan mata, perasaan, dan apa yang sudah saya temukan. Aditya terdiam. Anda tidak perlu langsung percaya. Adam melanjutkan. Saya hanya ingin Anda punya kesempatan. Aditya melihat ke bawah cukup lama, dia ingin bertemu saya. Sangat ingin. Adam menjawab. Dia sudah menunggu sangat lama. Aditya mengepal tangannya. Lalu Anda? Ia bertanya. Anda mau apa? Adam menatap lurus. Saya tidak mau apa-apa, hanya tidak ingin melewatkan lagi. Sebuah jawaban yang membuat Aditya terdiam kaku. Tidak ada keuntungan, tidak ada tuntutan. Hanya kebenaran. Anda takut? Aditya bertanya. Adam mengangguk. Iya, tapi tetap datang. Iya. Aditya tersenyum tipis. Senyum yang untuk pertama kalinya tidak tegang. Kalau begitu saya juga harus. Katanya perlahan tetapi tegas, saya akan bertemu dengannya. Sore itu, mobil meninggalkan Surabaya. 3 orang tidak banyak bicara tetapi suasana tidak lagi berat seperti sebelumnya. Hanya menunggu. Di kamar kecil di Jakarta. Ibu Siti duduk di tempat tidur, kedua tangannya saling menggenggam, tatapannya melihat ke pintu seperti sudah melihat selama bertahun-tahun. Suara langkah kaki mendekat lalu berhenti. Pintu terbuka, Adam masuk, di belakangnya ada Aditya. Saat itu, waktu seolah berhenti, Ibu Siti berdiri perlahan tetapi tidak berhenti. Matanya terbuka lebar, air mata mengalir. Anakku, suaranya pecah. Aditya berdiri diam, tidak maju, tidak mundur, hanya melihat lalu melangkah satu langkah, lalu satu langkah lagi. Mendekat, sangat dekat. Ibu Siti mengulurkan tangan tetapi berhenti tidak berani menyentuh. Maaf, katanya, maaf karena tidak bisa mempertahankanmu. Aditya menatap ibunya. Tatapannya tidak lagi defensif. Bukan salah ibu. Katanya, suaranya rendah tetapi jelas. Sebuah kalimat pembebasan. Ibu Siti menangis tidak bisa menahan diri. Aditya melangkah maju memeluknya tidak erat tetapi cukup, sebuah pelukan yang datang setelah 30 tahun. Sari berdiri di pintu, air mata mengalir tetapi ia tidak menyeka. Ia tahu ini adalah momennya. Tidak perlu kata-kata. Adam berdiri di belakang tidak langsung maju. Ia melihat sejenak lalu mendekat. Aditya berbalik, keduanya saling memandang tidak berbicara, hanya mengangguk lalu berpelukan, tidak lama tidak erat. Tetapi nyata. Setelah itu mereka duduk, tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang memaksa, hanya memulai lagi sedikit demi sedikit. Saya tidak tahu harus memanggil ibu apa, kata Aditya. Ibu Siti tersenyum, panggil apa saja boleh asalkan kamu di sini. Adam menatap Sari, kamu lihat? Katanya pelan. Sari mengangguk. Iya. Adam menghela napas pelan. Kopi kamu, katanya, telah mengubah segalanya. Sari tersenyum tipis tidak berkata apa-apa, tetapi di dalam hatinya sangat jelas, ada hal-hal yang tidak perlu besar, hanya perlu benar. Dan tepat saat itu di luar kota masih seperti biasa. Tetapi di dalam kamar kecil itu, sebuah keluarga telah menemukan kembali satu sama lain, tidak sempurna, tidak lengkap segera. Tetapi nyata dan kali ini tidak ada lagi yang tertinggal.